Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Dumai yang kami hormati, 27 November tidak lama lagi kita akan menentukan pilihan untuk pemimpin Dumai 5 tahun ke depan. Pada kesempatan ini kami sebagai Jurkam Paslon nomor urut 3 Faisal Sugiarto mengimbau kepada kita semua untuk datang beramai-ramai di TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk mencoblos nomor urut 3. Kenapa kami ingin kita semua masyarakat Kota Dumai beramai-ramai memenangkan paslon nomor urut 3? Setidaknya ada 3 alasan utama. Yang pertama tentang keberlanjutan. Kita ingin apa yang sudah ada hari ini itu tidak terputus dan tetap dilanjutkan. Kita mengambil contoh beberapa kali periode kepemimpinan di Kota Dumai itu belum pernah dipimpin oleh wali kota selama 2 periode berturut-turut. Periode pertama, Wan Samsirius yang mencoba menata kota ini dengan baik. Ada wilayah pemerintahan, ada wilayah pusat bisnis, kemudian ada wilayah industri. Untuk wilayah pemerintahan di daerah Bagan Besar tidak sempat tuntas karena beliau harus mengakhiri masa jabatannya 1 periode saja. Kemudian di periode kedua, Bapak Zulkifli As, di akhir masa jabatannya, beliau membuat 1 program yang cukup baik untuk Kota Dumai, yakni air minum. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa proyek tersebut tidak selesai dan periode beliau habis, diganti oleh Pak Haji Khairul Anwar. Pak Haji Khairul Anwar membuat program strategis yang baru. Beliau konsentrasi pada drainase dan lain-lain. Akibatnya, pipa-pipa yang sudah sempat tertanam dibongkar kembali dan program air minum gagal. Belum selesai program strategis dari Bapak Haji Khairul, kemudian terpilih kembali Bapak Julas dan melanjutkan program air minum. Tapi itu juga belum selesai. Nah, luar biasanya Pak Haji Faisal adalah 3 program dari 3 wali kota terdahulu itu dilanjutkan. Hari ini dapat kita saksikan bersama bahwa Pak Haji Faisal mulai mengembangkan Bagan Besar sebagai sebuah kawasan pemerintahan. Bahkan hari ini kita dapat melihat rumah wakil wali kota itu sudah dirobohkan. Dan nanti insya Allah akan dibangun di Bagan Besar. Demikian juga rumah kediaman wali kota. Artinya konsentrasi pusat pemerintahan nanti betul-betul akan berada di wilayah Bagan Besar. Kemudian program dari Bapak Julas, program air minum. Hari ini alhamdulillah sebagian masyarakat kita sudah bisa menikmati air minum di rumah masing-masing. Dan jika masyarakat Kota Dumai memberi amanah kepada Pak Faisal untuk 5 tahun ke depan, maka hampir dipastikan 2025 air minum akan selesai, setidaknya 4 kecamatan akan dialiri oleh air minum. Kemudian program yang juga menjadi cita-cita dari almarhum Khairul Anwar adalah ingin membuat masjid terapung. Waktu itu direncanakan di Bukit Gelanggang. Namun karena adanya pro dan kontra, wacana itu gagal. Hari ini Pak Haji Faisal melaksanakannya. Hanya tempatnya yang bergeser, sekarang di tempat Masjid DIC berdiri. Ini sebuah cita-cita dari almarhum Khairul Anwar. Termasuk dalam hal ini adalah ketika itu beliau ingin mengembangkan Dumai sebagai salah satu destinasi kuliner di Provinsi Riau. Hari ini kita bisa saksikan beberapa tempat-tempat kuliner berkembang dengan cukup baik. Dan ke depan, jika kita memberi kesempatan kepada Bapak Haji Faisal Sugiarto, insya Allah spot-spot kuliner yang baru akan berbunculan seperti di Jalan Dok, di Bagan Besar, dan lain sebagainya. Sehingga penyebaran titik-titik kumpul masyarakat akan semakin merata dan UMKM berkembang dengan baik. Ini tentu harapan kita. Selain dengan menyelesaikan program-program yang
program-program unggulan dari wali kota terdahulu. Pak Haji Faisal tentu punya beberapa program-program strategis lainnya. Hari ini kita bisa lihat program kesehatan misalnya. Pelayanan kesehatan hari ini alhamdulillah masyarakat sudah cukup terbantu. Belum pernah sejarahnya yang namanya keluarga pasien difasilitasi biaya berangkatnya dari Dumai ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru diberi penginapan gratis. Hari ini itu terjadi. Dan insya Allah 2025 bukan hanya itu saja, tapi Faisal Sugiarto akan memberikan makan gratis kepada pasien dan keluarga pasien yang rawat inap di Pekanbaru. Selanjutnya juga beliau ingin menambah layanan kesehatan seperti penyiapan tiket pesawat untuk Pekanbaru Jakarta dan apartemen bagi keluarga pasien yang rawat rujukan di Jakarta. Ini merupakan tindak lanjut dari pelayanan kesehatan yang akan beliau lakukan. Ini beberapa hal yang luar biasa yang hari ini mesti kita dukung sehingga program pelayanan kesehatan ke depan betul-betul tuntas dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Dumai. Demikian juga di bidang pendidikan yang hari ini ada beasiswa bagi mahasiswa mampu dan yang berprestasi yang tidak mampu. Bagi mahasiswa yang tidak mampu dan mahasiswa yang berprestasi. Alhamdulillah ini disambut baik oleh anak-anak kita yang hari ini menyambut pendidikan. Dan ke depan tentu dari 1.000 orang itu akan dikembangkan menjadi 2.000 orang. Demikian juga ada program siswa beradab untuk anak-anak SD, SMP. Ini merupakan bukti bahwa Pak Haji Faisal bukan hanya konsentrasi pada pembangunan infrastruktur, tapi juga bisa menyelaraskan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Haji Faisal hanya konsentrasi membangun gedung dan jalan saja. Kemudian kita juga menyaksikan pembangunan infrastruktur yang melesat pesat hanya dalam waktu 3 tahun 8 bulan. Ini luar biasa. Kalau kita bisa melihat ke belakang, ada COVID yang mengganggu selama 1 tahun. Artinya, efektivitas bekerja seorang Haji Faisal hanya 2,5 tahun. Dalam waktu 2,5 tahun saja, beliau bisa menyulap sebuah kota Dumai menjadi kota yang maju. Insya Allah, jika kesempatan diberikan 5 tahun masa kepemimpinan yang kedua, tentu Dumai akan maju lebih pesat lagi. Ini semua harapan kita. Kemudian kami juga ingin sampaikan bahwa hal-hal yang lebih besar yang akan dikerjakan hari ini, seperti pembangunan stadion yang insya Allah tidak lama lagi juga selesai. Dan yang tidak kalah pentingnya, apa yang hari ini menjadi keprihatinan kita bersama adalah datangnya banjir rob yang setiap bulan dirasakan oleh sebagian saudara kita. Pak Haji Faisal hari ini sudah melakukan kajian dan perencanaan dan insya Allah tahun 2025 sudah mulai eksekusi melakukan tahapan-tahapan untuk mengatasi banjir rob tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, jika hal-hal yang seperti ini kita abaikan dan kemudian kita latah-latah ikut menyatakan bahwa sudah waktunya ganti wali kota, maka apa yang sudah direncanakan itu kembali ke titik nol. Dan ini butuh waktu, maka eksekusi untuk mengatasi banjir rob menjadi molor lagi. Tapi kalau kita beri kepercayaan kepada Pak Haji Faisal, maka tahun depan itu sudah bisa eksekusi. Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari keberlanjutan, kita juga harus memilih Pak Haji Faisal Sugiarto karena ini tentang kemampuan. Sebelum itu saya ingin sampaikan sebaik pantun yang bunyinya seperti ini. Apa tanda Pulau Rupat? Banyak di sana tumbuh pokok meranti. Pak Haji Faisal sudah nyata berbuat. Mari kita kasih kesempatan sekali lagi.
Kemudian yang kedua ini tentang kemampuan. Bahwa untuk mengelola Kota Dumai dengan uang yang 2,3 triliun, jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin tata kelola pemerintahan yang hari ini sudah baik dan sudah berjalan dealnya itu akan berubah, dan kita sangat khawatir dalam membelanjakan uang 2,3 triliun itu tidak tepat sasaran. Hari ini Faisal sudah membuktikan bahwa APBD Dumai sudah benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat Kota Dumai. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga perlu sampaikan bahwa di samping Pak Haji Faisal yang memang kita tahu punya kemampuan, pernah menjadi Kabak Kesra, pernah menjadi Direktur Rumah Sakit, pernah menjadi Kepala Dinas, dan beliau juga hari ini dibantu oleh seorang wakil yang juga mumpuni. Bapak Sugiarto, bagaimanapun kita tahu, beliau pernah menjadi anggota DPRD Kota Dumai. Setidaknya beliau tahu dengan prinsip-prinsip anggaran dan regulasi yang ada. Untuk itu, kita patut memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk periode 2030, 2025, 2030. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan juga kenapa kita memilih Pak Faisal Sugiarto. Ini tentang Dumai yang hari ini kita rasakan berkah. Pak Faisal harus suka atau tidak suka, kita akui dia berjodoh dengan Kota Dumai ini. Saya ingin sampaikan menandakan seperti ini. Kita mungkin pernah berobat ke dokter. Dokter sama-sama dokter, sama-sama obatnya, tapi ketika kita berobat di dokter A tidak sembuh. Tapi ketika kita berobat di dokter B, kita menjadi sembuh. Tetangga kita mungkin juga sebaliknya. Berobat di dokter B tidak sembuh, tapi berobat di dokter A sembuh. Ini artinya kita berjodoh dengan dokter tersebut. Kami ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Pak Faisal berjodoh dengan Kota Dumai. Buktinya apa? Ketika beliau menjabat, apa yang selama ini sudah diperjuangkan tidak berhasil. Tapi ketika beliau menjabat, alhamdulillah semua berhasil. DBH dapat. DBH sawit ada. PAD naik. Belum lagi reward-reward yang bukan hanya sekedar sebuah sertifikat, tapi reward-reward yang diterima disertai dengan bantuan anggaran. Dan terakhir juga kunjungan Bapak Jokowi ke Kota Dumai juga itu membuktikan bahwa Kota Dumai sangat diperhitungkan oleh pemerintah pusat. Datangnya juga kemari bukan tidak membawa sesuatu. Kami ingin informasikan bahwa ada pembangunan jalan tol dari exit tol sampai ke Pelindo. Kemudian pembangunan jalan dari Lubuk Gaung sampai ke Sinaboy. Ada pembangunan jalan lagi juga dari Pelintung sampai ke Sepahat. Itu semua akan dibiayai oleh APBN yang merupakan oleh-oleh Pak Jokowi datang ke Kota Dumai. Artinya apa? Artinya Pak Haji Faisal sebagai wali Kota Dumai memang betul-betul berjodoh. Ridho turun di Kota Dumai. Berkah turun di Kota Dumai ini sehingga memudahkan bagi beliau untuk mengelola. Uang dapat, kemudian juga alhamdulillah hari ini Dumai kondusif. Yang terakhir, saya ingin sampaikan dalam beberapa lembaga survei dan terakhir ada survei yang dilaksanakan oleh indikator paslon nomor 3 unggul cukup besar, 74%. Hari ini jika pemilu dilaksanakan, kita menang. Tapi dengan sisa waktu yang ada, berbagai hal mungkin saja terjadi. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Dumai yang memang betul-betul ingin melihat Dumai lebih maju lagi. Mari kita kawal kemenangan ini. Kita banyak berdoa dan kemudian mengajak keluarga kita, saudara kita, semua kenalan kita untuk datang ke TPS. Dukungan yang Bapak Ibu berikan tidak cukup jika tidak kita lanjutkan ke TPS. Coblos nomor 3 tanggal 27 November yang akan datang. Anak
anak pergi mengaji di rumah Pak Haji. Kalau sudah ada yang terbukti, abaikan saja yang baru berjanji. Terakhir, ini sebaik pantun penutup. Jalan-jalan ke Siak Ulu, singgah sebentar di Sepahat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat Dumai lebih maju, pilihan nomor 3 adalah yang paling tepat. Demikian billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.